Kembali lagi dalam program Bersama Pakar. Dengan para pakar ini bicara sekarang adalah isunya tengkulak atau pemerintah. Ya. Ya, Kelemahannya apa Pak ini pemerintah? Kok masyarakat masih berpikir ke tengkulak atau pemerintah? ya, Pasti ada sisi kelemahan. Sehingga katakanlah kecenderungannya saya lebih percaya tengkulak deh sama pemerintah kira-kira gitu. ya. Ya, kalau di perikanan saya melihat akses sebenarnya. Kalau ke tengkulak mereka tuh aksesnya cepat, Ya. tanpa jaminan pun bisa dapat. Artinya tidak ada regulasi di situ. Tidak ada regulasi, tapi mereka punya regulasi. Regulasi internal. Regulasi Gitu ya. internal. Aturan main mereka saja gitu. Dan itulah kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Bagaimana seorang nelayan begitu percaya dengan tengkulak dikasih uang dan tengkulak percaya dengan nelayan, kamu dapat ikan setor ke saya. Ah. Itu kepercayaan. Kepercayaan ini yang harusnya kita atur, kita kelola. Oke Pak, kamu tetap dapat ikan, kamu tetap support dia, tapi sistem kita bangun. Sebenarnya ada selesai. Artinya ada trust building ya. Trust building. Di antara mereka. Ya, fasilitasi pemerintah di situ. Bukan fasilitasi pemerintah bikin program, udah habis 1 tahun besok entah kemana. Entah kemana. Ya. Mohon maaf, kalau kita cek misalnya ke TPI. Ke TPI itu bisa 24 jam Pak, tempat pelelangan ikan. Ikan itu bisa datang 24 jam. Ya. Tetapi kita punya aturan kerja. Kerja jam 8 sampai jam 12. Datang ikan jam 6 sore. Nah ini loh maksud saya. Perilaku-perilaku usaha ini harus didesain betul. Artinya kalau boleh saya ambil istilah, bertindak dan berlakulah sebagai sebuah korporasi harusnya pemerintah di situ, Pak ya. Kalau korporasi kan artinya pemerintah ini, atau karena unsur pemerintah di TPI, tidak hanya dibatasi oleh jam kerja sampai jam 12, jam 2 gitu. Betul. Tapi lebih pada orientasi bagaimana memunculkan keuntungan bersama. Itulah negara. Harusnya Ya, begitu. Harusnya begitu ya. Ya. Oke, kira-kira Bapak? Ya sebenarnya sama. Kita seringkali menjudge Ya. bahwa persoalan-persoalan kemiskinan di petani itu karena misalnya pengepul ini terlalu mengambil keuntungan terlalu tinggi. Sebenarnya tidak. Jadi ada semacam simbiosis gitu ya antara petani, pengepul, lalu kemudian penggilingan padi kecil. Karena apa? Karena mereka saling menghidupi. Ya. Kalau misalnya petani menderita, pengepul dan juga penggilingan padi kecil menderita juga, kan? Ketika petani bahagia, mereka juga ikut bahagia. Jadi mereka sebenarnya sudah merupakan satu kesatuan. Pengepul di usaha tani itu sesungguhnya juga petani juga. Ya. Lalu kemudian penggilingan padi kecil itu juga petani juga. Ya. Jadi saya kira kalau kami atau kita sebagai pemerintah, bagaimana sinergisme ini membaik. Kalau persoalan pangan, persoalan kesejahteraan petani itu balik lagi ke harga. Ya. Dan ketika kita sudah bicara harga, ini bicara ke diri kita masing-masing sebagai konsumen, sebagai pemakan beras ini, semakan nasi ini di sana. Pada saat itu kami diskusi di satu lembaga di Watimpres terkait dengan mau kemana sih kita? Mau menyejahterakan petani? Atau mau supaya konsumen mendapatkan harga terjangkau, Ya. kan? Nah, pada saat itu bagi saya pribadi ya saya cenderung kesejahteraan petani, kan? Lalu ada teman-teman ekonom bilang ya nggak bisa, kita harus mencari patokan harga tertentu di mana petani bisa tersenyum, konsumen juga tidak terlalu berat dengan harga tersebut. Lalu pada saat itu dijawab Pak Emil Salim, Anda itu tidak belajar ekonomi 101. Jadi ekonomi yang paling dasar, Pak Emil Salim kan? Karena dia pas saat itu memimpin diskusi. Itu tidak mungkin. Itu satu pilihan. Pilihan kita mana mensejahterakan konsumen, supaya konsumen mendapapkan harga terjangkau, terbaik, atau mensejahterakan petani. Kalau mensejahterakan konsumen gampang saja, impor saja. Harga beras internasional jauh lebih rendah dibanding Indonesia. Contoh saja bawang putih, kita panen bawang putih di Tanjung Priok 8.000, panen dari petani 18.000, mana yang mau kita pilih kan? Kalau kita cenderung ke konsumen ya sudahlah, biarin aja kan? Artinya pasar lah biar. Iya. Kalau seperti itu. Jadi dalam arti ini pertanyaan ke diri kita masing-masing. Untuk itu sebenarnya saran kami, kalau harga produk pertanian ini sedikit lebih tinggi, enggak usah teriak-teriak lah. Apapun itu nanti akan nyambung
ke petani. Nggak usah curiga macam-macam, itu bisa kita pelajari dengan tadi yang saya sebutkan sebagai MPP, margin perdagangan dan pengangkutan. Selama margin perdagangan dan pengangkutan ini pada batas-batas yang wajar, ya sudah. Karena ketika harga di konsumen naik, harga di petani juga akan terkerek naik. Ya, jadi itu saja sebenarnya. Disparitas ini yang diambil oleh pihak middleman, kan? Kalau sistem itu bisa dijamin ya it's okay. Atau sistem yang lain, pemerintah kemudian mensupport petani. Bukan dengan cara yang sekarang ini subsidi input, tapi mensupport petani di subsidi output. Dalam arti ketika nanti ditetapkan harga beras, harga gabah katakanlah kalau sekarang ini ditetapkan sangat rendah 4.200, naikkan saja 5.000 kan? Harga gabah di level petani. Petani akan sangat tersenyum. Ketika harga disparitas antara harga keekonomiannya di bawah lalu ini harga di pasar tinggi ya oke. Tapi ketika ini rendah, ini kemudian ditanggung oleh pemerintah. Dalam arti itu, tapi ya solusinya kalau pemerintah biasanya saat ini itu kecenderungannya ke arah konsumen. Ini yang sangat disayangkan. Sehingga kalau kita ingin ya nanti kecenderungannya ke arah petani. Karena apapun kita ingat apa yang dikatakan Soekarno waktu meletakkan batu pertama kali di IPB, pangan adalah soal hidup atau mati. Ya, saya teringat itu masa lalu nih, Prof. Dulu itu di desa, di daerah lah kira-kira itu, kita lihat pertanian itu sangat terbantu dengan sebuah sistem. Salah satunya irigasi. Mengairi semua lahan dan sebagainya. Sehingga lahan-lahan itu subur. Iya. Saya juga nggak lihat lagi irigasi, Bro. Ya, irigasi. Ini unik nih sekarang. Kajian kami tahun 2014, itu 52% jaringan irigasi rusak. Nah. Jadi sebenarnya mengapa kan produksi padi kita stagnan saat ini? Itu kan pengaruhnya ke sana nanti. Itu karena salah satunya karena rusaknya jaringan-jaringan irigasi. Sebenarnya pada pemerintah sekarang sudah mulai diperbaiki. Pada PU sudah memperbaiki kira-kira setara dengan 3 juta hektar lah irigasi diperbaiki kembali. Itu saya kira langkah-langkah positif yang sudah dilakukan pemerintah sekarang. Sehingga langkah positif yang lainnya yang perlu dilakukan adalah perlindungan harga di tingkat usaha tani. Kalau dua hal ini bisa diperbaiki, saya yakinlah kita semua bisa tersenyum, kan ya? Bahkan cita-cita pemerintah Indonesia mencapai kedaulatan pangan itu mungkin juga bisa tercapai. Tidak hanya ketahanan pangan kita membaik, tapi impornya melonjak tinggi, kan? Karena kan kita pernah menjadi penghasil beras terbesar dan kita swasembada beras. Ini kan sama dengan kedaulatan artinya kira-kira. Pada tahun 1946. 1 tahun setelah Indonesia merdeka, kita mengekspor 0,5 juta ton beras ke India untuk membantu India. Jadi itu yang sebenarnya histori yang sangat menggembirakan pada masa itu. Lalu tahun 84 kita mencapai swasembada beras, tapi itu ya sayangnya hanya sebentar. Dan setelah itu diikuti oleh impor beras yang terus-menerus. Ini barangkali kondisi-kondisi seperti ini yang harus kita bukan bernostalgia tentunya. Betul. Tetapi ada sesuatu yang positif yang harus diambil pelajaran. Dari sini ada sebuah pelajaran begitu bahwa kita tuh harus memilih. Tadi di pertanian, konsumen atau petani. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan tengah. Sama di sini tadi dari Bapak. Kehadiran pemerintah atau tengkulak. Ini ada duanya sebuah pilihan ya. Betul pilihan. Perbincangan ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali Prof ya. Ketika publik semakin memahami ada persoalan-persoalan. Namun persoalan ini kan perlu jalan keluar. Betul. Ini sudah berapa menit kita ini berbicara, saya kira ya. Tentu kedua pakar ini memilikilah sedikit apa kira-kira konsep sederhana, solusi dari bidang kelautan, perikanan, bidang pertanian. Jadi tentunya solusi ini harus memperkuat tadi konsep ketahanan nasional kita. Tidak hanya di bidang pangan dan kelautan, tetapi konsep ketahanan masyarakat secara utuh, ya. Nah, sumbangan pemikirannya apa kira-kira solusinya? Apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Kira-kira dari Bapak siapa dulu yang akan menyampaikan?
Iya, kalau kami pribadi ini memperkuat jaringan sedulur-sedulur tani. Ya. Karena apa yang kami lakukan 20 tahun terakhir ini ternyata memberikan dampak yang signifikan. Kami berhimpun di dalam Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia yang mengembangkan benih-benih karya petani kecil. Kan ya, salah satu benih namanya IF8, dikembangkan oleh sedulur-sedulur tani kami di Karanganyar. IF8 dikirim ke Aceh pada program pemberdayaan petani di Aceh akhir tahun 2017. Tahun 2018 dipanen, produksinya hampir 2 kali lipat dibanding benih-benih yang bantuan pemerintah. Oke. Yang menyebabkan Ada varietas baru nih? Iya, varietas baru, tapi karya petani kecil sendiri ini yang menarik. Bukan karya perguruan tinggi, bukan karya Kementan, bukan karya Litbang atau institusi luar negeri. Betul-betul karya petani murni. Bagaimana kalau kita betul-betul mampu membangkitkan mereka, menyebabkan mereka bergairah, kita mensupport mereka betul-betul, melindungi mereka betul-betul, hasilnya luar biasa. Dan ini contoh kecil bagaimana IF8 pada musim tanam kemarin itu sudah menguasai 71% pertanaman padi di Aceh, di Provinsi Aceh. Dan pendapatan petani meningkat 35%. Sehingga adopsinya begitu cepat di Aceh. Tapi varietas ini bisa cocok nggak, Prof, di daerah lain? Ini dikembangkan di Karanganyar. Memang ketika dikembangkan pertama kali di Karanganyar, tidak serta-merta kami sebarkan di banyak tempat. Kan? Itu kami uji dulu di 13 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat, di Pulau Jawa. Dari hasil kajian kami di 13 kabupaten dilakukan oleh petani kecil sendiri, hasilnya meningkat 53,7%. Untuk itu kami memberanikan diri varietas tersebut dilewatkan pulau sampai ke ujung Sumatera, kan? Dan ternyata akhirnya masyarakat petani di sana amat sangat antusias dengan varietas tersebut. Ini masih eksperimen atau sudah? Oh, sekarang sudah diterapkan secara luas. Hanya memang karena varietas IF8 ini belum kami daftarkan, belum dilepas oleh pemerintah, kami edarkan di dalam jaringan AB2T itu sendiri. Sehingga petani, di asosiasi, petani tertarik untuk nanam itu silahkan jadi anggota. Itu tujuan kami sebenarnya ada tujuan yang lebih besar. Bagaimana membangun kekuatan di petani sendiri, sehingga petani ini memiliki posisi tawar yang kuat. Baik terhadap pemerintah, terhadap pengusaha, terhadap pemodal. Karena sementara ini kekuatan itu hampir tidak ada. Sehingga perumusan kebijakan di level pemerintah, pelaksanaan kebijakan, itu sama sekali tidak melibatkan petani. Petani hanya sebagai stempel saja. Karena petani tidak berhimpun menjadi satu kekuatan besar yang nanti setara dengan pengusaha besar, setara dengan teman-teman di pemerintahan. Punya bargaining position. Ya, perlu bargaining position yang kuat. Ketika petani memiliki bargaining position yang kuat, sebenarnya nggak sulit gitu. Kita nanti mengatur masalah harga, kan? Mengatur bagaimana seharusnya anggaran pemerintah yang 100 triliun rupiah untuk pangan ini bisa masuk betul-betul ke petani. Tapi ketika bargaining position petani ini tidak kuat, itu agak sulit. Untuk itu melalui gerakan kecil ini, kami menjadi besar di 18 provinsi, ada di 89 kabupaten. Dengan gerakan itu, kami harapkan pemerintah juga terbuka. Berapa banyak sekarang, Prof, yang sudah gabung dalam asosiasi? Karena anggota itu bertambah tiap hari. Karena apa? Karena sehingga itu yang ketahuan ya yang ketua-ketua kabupaten saja, karena begitu cepatnya perkembangannya. Jadi ini baru satu bicara varietas unggul ini hanya varietas, belum Pak. Persoalan belum lain. Bicara yang lainnya. Karena judulnya Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari pada petani kecil. Mereka mengembangkan teknologi yang berbasiskan filosofi masyarakat tempat, mengembangkan teknologi yang diturunkan dari nenek moyangnya, dan ternyata match dengan pengetahuan kita saat ini. Banyak itu yang dikembangkan. Bagaimana cara pengendalian hama, bagaimana cara memupuk tanaman, bahkan misalnya bagaimana mereka mengocok telur menyemprotkan ke tanaman, pengetahuan-pengetahuan sederhana yang ternyata memang terbukti meningkatkan hasil. Dalam arti banyak teknologi yang sekarang ini sedang kami himpun, dan juga apa yang sudah dikembangkan oleh nenek-nenek moyang kita, kearifan tradisional, kearifan lokal, yang ternyata ada nilai, ada makna-makna tertentu. Misalnya petani-petani dulu selalu mengadakan sesajen di pojok-pojok tanah. Kalau ini kita pelajari banyak makna yang bisa kita sambungkan secara keilmiahan. Mengapa sesajen misalnya dari bahan-bahan yang manis?
Aha. Karena apa? Ketika sajian tersebut dimakan oleh tikus, tikusnya masuk ke liang diikuti oleh si semut, kan itu kan ya. Jadinya si tikusnya terkendali. Iya. Tapi kan hal-hal seperti itu, Ini itu local sudah wisdom ya. local wisdom Yang itu. penting. Kita Oke. tidak lagi mampu mencerna. Padahal local wisdom ini dikembangkan puluhan bahkan ratusan tahun oleh nenek moyang kita. Dan ketika itu dilakukan, dan itu kan berhasil, berarti sudah dilakukan selama ratusan tahun kan, tinggal kita bagaimana kita mampu menurunkan apa sih kita sehingga mau belajar ke sedulur-sedulur tani kecil gitu. Ini Saya salah sendiri di satu perguruan barangkali yang kami maksudkan salah satu solusi ya, Prof. Iya, salah satu Bahwa solusi bagaimana kuatkan membangkitkan kembali institusi Iya, petani. betul. Ya, Itu dengan saya segala kira. rangkaian yang ada di Rangkaiannya, situ ya. supaya Ya. posisi tawar petani ini meningkat. Itu yang penting. Sebab pengalaman kami selama ini tidak seperti itu. Ya. Undang-undang diterapkan, saya memang beberapa kali terlibat dalam penyusunan undang-undang. Tapi ketika kami usulkan A, keluarnya Z, gitu kan. Selalu seperti itu. Ya. Berapa kali ada 3 sampai 4 undang-undang terkait pertanian yang saya terlibat langsung dalam draftingnya. Oke, baik, untuk petani saya kira penguatan petani ya dalam paradigma yang saat ini ada Iya, sangat penting sekali. Iya. Di situ juga ada tidak meninggalkan keseluruhannya local wisdom. Iya. Ya, tetap dalam solusi itu juga local wisdom berpengaruh. Dari Bapak kira-kira solusi sederhana? Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda kemasannya dengan pertanian, Ya. ya. Kan lagunya sudah ada, Ah, ya. Takkan ada di meja makan ya. tanpa jeripaya nelayan. Kan Ya. gitu. Jeripaya itu tadi saya bilang dihargai, itu di awal, diproduksi. Berikan kontribusi kepada mereka, penghargaan, sektor mereka diaku, ya, mereka akan termotivasi. Ingat, kalau seandainya nelayan itu kita aku sebagai sebuah pekerjaan, alumni-alumni dari perguruan tinggi perikanan tidak akan pusing cari kerja, Pak. Artinya Pak, semangat muncul bahwa sektor perikanan kelautan adalah sektor masa depan yang mampu memberikan penghidupan. Dia sudah tahu Ya. menjadi nelayan kecil pun dia akan dibantu oleh pemerintah. Dan saya punya mimpi, kalau itu dilakukan, Indonesia tidak hanya menjadi swasembada, tapi menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Kenapa saya katakan lumbung pangan? Kita bisa kasih makan orang sedunia ini. Ya. Ya. Kita bisa, mohon maaf, Prof. Andreas bisa cerita, puluhan jenis pisang ada di kita, di negara lain tidak ada. Kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor ikan kita, puluhan jenisnya. Ya. Ya. Nah, artinya ketika gairah itu muncul, inovasi akan muncul, berkembang, semangat bekerja ada, kemudian nilai ekonomi akan ikut. Tadi diceritain gula-gula itu akan ikut. Nah, sinilah pemerintah mengaturnya gula-gula itu, supaya gula-gula itu tidak masuk ke kantong perorangan kan gitu. Artinya benar-benar masuk kepada kelompok masyarakat, kelompok yang membutuhkan dan kelompok yang bekerja. Nah, itu pada fase itu produksi. Pada fase hilirnya kita harus pastikan distribusi barang dari produksi sampai ke konsumen. Nah, ini yang Terjamin sekarang ya, harus terjamin. terjamin. Sekarang ketika ada oversupply, overproduksi di Laut Cina Selatan, di Natuna, Ya. ternyata mekanismenya adalah ikan itu harus dibawa ke Jakarta dulu baru diekspor. Akibatnya apa? Itu bisa 3-4 hari. Ya. Artinya Pak, pasar luar pun tidak bisa menerima. Ya. Karena ikan sudah pada masa yang tidak bagus. Dan waktu sudah diisi orang. Waktu sudah diisi orang. Nah, ini yang maksud saya, pemerintah jangan mempersulit diri sendiri. Saya kesannya itu, kita itu bikin regulasi, kemudian regulasi itu ngikat kaki sendiri. Oke. Bikinlah regulasi itu seperti jembatan. Menghubungkan kita dari satu titik ini ke titik lain. Menghubungkan dan membuat dunia makin luas. Oke. Jangan dibikin regulasi itu seperti pagar, Pak. Ini persoalannya tidak hadir dari pemerintah hari ini. Ya. Kalau Waduh. regulasi dibikin seperti Ya. pagar, Ya. kita terkurung sendiri. Oke. Saya kira dengan langkah-langkah begitu, insentif kebijakan pemerintah diperbaiki, kemudian bangkitkan gairah petani, gairah nelayan, kemudian berikan stimulan untuk menjamin rantai distribusi, maka konsumen akan tenang, Pak. Oke. Ya, saya kira begitu. Kalau konsumen tenang, artinya apa? Ekonomi tadi mengalir. Kalau kita anggap pada kondisi turun saat ini perikanan 3% misalnya pertumbuhannya, bisa naik lagi. Kenapa? Karena konsumsi orang Indonesia saja lebih dari jumlah ikan yang ada di laut.
konsumsi kita itu kalau 50 kilogram per tahun, per kapita per tahun, kita butuh 10 juta ton ikan. Sementara di laut ada 12 juta ton. Artinya ada surplus. Kelebihan. Surplus, tapi tidak boleh diambil semua, boleh Pak. diambil, oke. Itu yang namanya stok MSY. Oke. Ya. Ya. Jadi semua ikan itu diambil pada kondisi MSY, masyarakat bisa konsumsi. Belum ekspor loh kita ya, Pak. Kalau kita mau ekspor, maka konsumsi kita dikurangi, kirim sebagian ke ekspor. Artinya apa? Kita harus kuat juga suplai dari ikan darat. Kalau itu dilakukan, semua bergairah, Pak. Oke, ini kan gambaran secara konsepsional. Yap. Ya. Realitanya di dunia ini banyak pemain, ya, tengkulak, Betul. pemerintah, kelompok di tengah tadi, Ya, middleman. middleman. Ini persoalan nasional. Ya. Tapi untuk itu kita akan bincangkan lain kali, ya, dengan menghadirkan tentunya juga dari unsur pemerintah, karena kita akan berbicara regulasi, bicara mekanisme dan sebagainya. Namun kalau saya coba simpulkan saja sedikit, Pak, ya, harmonisasi itu penting. Tapi tidak bisa harmoni kalau tidak ada upaya kolaborasi. Di bisnis kan dikenal, Pak, Ya. collaborative intelligence. Artinya adalah bagaimana sebuah kolaborasi ini diolah di dunia bisnis secara cerdas. Ya. Nah, kami publik pasti berharap di dunia Bapak, pertanian, pangan, Bapak di kelautan, perikanan, kolaborasi itu ada antara siapapun. Bahkan kolaborasi dua bidang yang berbeda juga memungkinkan. Jadi sekarang eranya menurut kami adalah bagaimana membangun kolaborasi ini secara intelligence. Dan saya yakin bisa. Sebuah contoh sebelum saya tutup, dunia ini tidak lagi bersifat kompetitif barangkali, ya, tapi sudah kolaboratif. Perusahaan besar bisa kolab hanya karena perusahaan kecil, karena tidak memahami bagaimana berkolaborasi dengan perusahaan kecil. Jadi ini harus kita kolaborasikan, Pak. Ya. Sejak petani tadi sampai peternak ataupun nelayan, perlu kolaborasi semuanya. Demikian pun pemerintah harus melakukan langkah-langkah kolaborasi. Kalau tidak kan terputus-putus. Ya. Maka tadi harapan ketahanan nasional mungkin masih jauh dari harapan. Kedaulatan juga masih jauh dari harapan. Tapi mudah-mudahan dengan kolaborasi ini kita bisa bangun jauh lebih baik lagi. Ketahanan pangan Indonesia lebih hebat, ketahanan dunia perikanan lebih hebat, sehingga kedaulatan bisa dicapai dan ketahanan nasional bisa terwujud. Saya kira itu perbincangan hari ini. Apa ada yang mau ditambahkan? Ya, saya ada Sebelum sedikit. ditutup, ya, silakan. Saya ada sedikit bahwa saat ini kita ada pada era yang disebut sebagai era revolusi 4.0. Oke, ya. Di mana di situ yang bekerja adalah sistem informasi. Ya. Sistem informasi bekerja. Tetapi feedingnya apa? Data. Data, kalau tidak ada data, maka sistem informasi nggak narik. Ya. Ya, satu. Tetapi kita punya setelah fase ini, saya yakin sekali ada yang disebut dengan fase industri berikutnya, RI, berapa, silakan. Tetapi yang di situ bekerja apa? Sumber daya alam. Ya. Pastikan bahwa bekerja sumber daya alam. Ketika data tersedia, sistem berjalan, ini disuplai oleh sumber daya alam. Kalau kita tidak kasih informasi tentang data-data sumber daya alam kita, pangan kita, beras kita, ikan kita, ini tidak akan bekerja, Pak. Artinya yang pemilik sumber daya alam adalah pemilik industri masa depan. Harus dipastikan itu. Bahwa kita Menarik, adalah menarik. bangsa yang punya sumber daya alam. Pemilik lah itu ya, Dan kita adalah pemilik data itu. data itu. Dan Maka kita harus bisa berdaulat menguasai. atas perikanan, Ya, kelautan, pertanian, perkebunan, dan semuanya. setuju. Pakar sudah berbicara, kira-kira, dan diharapkan publik juga memahami persoalan-persoalan yang ada. Kami lanjutkan nanti, kami tetap akan muncul di program bersama pakar Mata Indonesia, Matanya Indonesia.